Assalamualaikum guys, bersama lagi dengan channel Agus Mulyono. Ketika kita mengelola alam, maka tentunya dibutuhkan ilmu pengetahuan. Nah, ketika berbicara tentang ilmu pengetahuan, beberapa waktu yang lalu ada mahasiswa yang bertanya, "Pak Gus, ilmu itu harus luas dulu atau dalam dulu?" Saya jawab, ya harus luas dan dalam. Tapi ketika harus memilih, luas dulu apa dalam dulu? Kemudian saya bercerita untuk menjawab pertanyaan itu. Ketika saya menyelesaikan disertasi untuk pendidikan jenjang S3 tahun 2008 yang lalu dengan judul Analisis Tekstur Citra X-ray Tulang Tangan, Tulang Lutut, Tulang Rahang untuk deteksi osteoporosis, ada banyak komentar dari beberapa teman, baik teman dari bidang kedokteran maupun dari bidang fisika. Teman-teman bidang kedokteran termasuk promotor dan kru promotor menganggap bahwa penelitian yang saya lakukan adalah hal yang baru dan ide yang bagus. Sedangkan beberapa teman di bidang fisika berpandangan bahwa penelitian saya termasuk penelitian yang biasa saja. Saya sendiri juga menganggap bahwa penelitian saya itu sebenarnya sederhana dari kacamata fisika citra. Juga dari beberapa ujian terbuka teman-teman S3 program doktor yang saya hadiri, juga banyak penelitian yang dilakukan. Menurut kacamata bidang ilmu tertentu, penelitian itu sangat wah. Sedangkan dari sudut pandang bidang ilmu yang lain, penelitian itu dianggap biasa-biasa saja. Dari pengalaman itulah saya menganggap bahwa banyak problem-problem dalam masyarakat yang sebenarnya jika menggunakan kacamata bidang ilmu tertentu, cara penyelesaiannya akan sangat rumit. Tetapi dengan kacamata bidang ilmu yang lain, cara penyelesaiannya akan sangat sederhana. Kalau kita amati sekarang, orang dengan bidang ilmu tertentu sepertinya sangat asik dengan bidang ilmunya. Penelitiannya asik dengan berfokus hanya pada pengembangan ilmu itu sendiri, sehingga bisa dikatakan ilmunya sedemikian mendalam. Problem-problem yang diteliti lebih terkait dengan problem ilmu itu sendiri, sehingga seringkali ilmunya hanya berhenti di ilmu itu sendiri. Kadang tidak banyak yang kemudian bisa diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat. Ilmunya semakin dalam tetapi semakin menyempit. Jadi memang kebanyakan ketika menempuh pendidikan S1 kemudian meneruskan ke jenjang S2 dan seterusnya melanjutkan ke jenjang S3, maka sepertinya ilmu yang didapat semakin mendalam tetapi menyempit. Karena mendalam dan menyempit itulah, maka seharusnya ketika ingin menyelesaikan suatu problem sangat diperlukan bekerja sama dengan orang-orang dari berbagai keilmuan. Ketika suatu problem akan diselesaikan sendiri hanya dengan bidang ilmunya sendiri, bisa dipastikan akan menjadi rumit dan mungkin menjadi sangat mahal. Tetapi dengan bekerja sama dari beberapa keilmuan yang berbeda, mungkin akan mendapatkan penyelesaian yang justru mudah dan lebih murah. Hanya saja di perguruan tinggi, masing-masing para akademisi terlalu asik dengan ilmunya sendiri, terlalu asik dengan spesifikasi bidang ilmunya sendiri, sehingga seringkali banyak problem real di masyarakat yang kadang tidak terpikirkan untuk dicarikan solusinya. Dan atau karena ilmunya mendalam tetapi menyempit, sehingga solusinya menjadi terlalu rumit dan mahal. Idealnya memang ilmu itu harus luas dan dalam. Tetapi mana yang didahulukan jika ada pilihan luas dulu atau dalam dulu? Al-Wasi adalah satu sifat Allah yang tercantum dalam Asmaul Husna, yang artinya adalah
Allah yang maha luas. Allah adalah zat yang maha luas. Luasnya kekuasaan Allah sungguh tidak terbatas, meliputi semua yang ada di langit dan di bumi. Allah maha luas ilmunya, sehingga mengetahui segala sesuatu tentang ciptaannya, sampai hal yang sekecil-kecilnya. Ia mengetahui lintasan hati setiap manusia. Dengan Al-Wasi', kita selalu mengusahakan meniru sifat Allah ini dengan meluaskan ilmu, pengetahuan, dan wawasan dengan banyak menyimak, membaca, dan bergaul dengan para alim. Makin luas ilmu akan makin bijak, makin mudah menjalani hidup, dan makin paham akan arah hidup. Keluasan ilmu dan pengetahuan akan memudahkan untuk menyikapi masalah dengan cara yang tepat. Dan insya Allah akan dengan mudah kita ikut andil dalam berkontribusi untuk mengelola alam demi tercapainya kemakmuran alam. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.